Sebelum mengenal Paras, sebenarnya ancur-ancuran sih mengenal kesehatan saya enggak peduli. Mau makan apa kayak makan gini, makan gitu enggak peduli. Mau tidur jam berapa kayak enggak peduli. Nah semenjak saya kenal Paras, terutama kan awalnya saya coba produknya dulu. Nah produknya ini cocok apa enggak sama saya, bagus apa enggak. Nah setelah saya coba beberapa bulan itu kok enak rasanya. Sebelumnya saya emang agak susah tidur sih ya. Kadang-kadang jam 2 saya tidur setelah memakai minyak paras klasik sih terutamanya. Itu awalnya saya pakai, kok tidur saya tambah nyaman, kualitas tidur saya lebih bagus lah daripada sebelum-sebelumnya. Nah dari sana saya muncul kepercayaan saya terhadap produk Paras itu. Nah kebetulan Pak Putu Eka Suryawan sebagai pemilik Paras membentuk sebuah komunitas namanya Paras Community. Tambah semangat lagi saya untuk bergabung ke Paras. Nah di Paras Community ini kami kan dibimbing langsung sama Pak Putu untuk menjaga kesehatan tubuh, kesehatan mental. Banyak sekali manfaatnya yang saya dapatkan dari Paras. Yang paling saya rasakan ya menjaga kesehatan tubuh, mengenal tubuh terutamanya. Sebelumnya kan sama sekali tidak mengenal tubuh. Nah kami di Paras Community itu banyak sekali kita diajarin mengenai makanan apa yang menyebabkan penyakit ini, makanan ini menyebabkan ini. Samping itu yang sebelum-sebelumnya kita kan tidak pernah ngeh masalah kita menyatu dengan alam tuh. Memang sama sekali tidak pernah diajari. Di ilmu kedokteran pun kita tidak pernah diajari. Nah di sini pun di Paras Community, ya selama ini kita tidak peduli lah sama alam itu ternyata banyak manfaatnya. Seperti kita grounding, jalan di atas tanah tanpa alas kaki, berjemur. Sebelumnya kan berjemur itu kita lihat bule-bule aja kan berjemur, ngapain sih berjemur, ngapain ya gini gitu. Ternyata banyak fungsi dari kita berjemur itu. Nah itulah yang membuat saya ya semakin berubah untuk ini mengelola tubuh saya sendiri sih terutama. Itu sih yang paling berkesan semenjak saya ikut di Paras. Banyak ilmu yang saya dapatkan dan ilmu itu bisa saya share ke teman-teman, terutama ke keluarga sih dulu ya, ke istri, ke anak, ke orang tua. Dikit tidaknya kita memberitahu loh, harus gini loh, gini enggak boleh gini. Dari segi makanan, terutama kan untuk anak-anak, kadang-kadang kan anak-anak sering makan junk food itu, sedikit tidaknya kita mengurangi lah dengan penggunaan HP juga kan. Kita banyak diajari kok. Ini penyebabnya gini. Banyak hal yang saya dapat di Paras ini. Momen yang membuat saya bersyukur kenal sama Paras, momen untuk diri saya sendiri sebenarnya sebelum mengenal Paras, memang yang saya rasakan hidup itu kok tidak ada artinya ya. Waktu habis terbuang-buang untuk segala sesuatu yang kita tidak perlu pikirkan, jadi kita pikirkan. Semenjak mengenal Paras, dengan dibalur minyak paras, terasa rileks, pikiran menjadi tenang. Dapat wejangan-wejangan dari Pak Putu sendiri secara langsung. Itu yang menurut saya luar biasa loh. Paras ini terutama Pak Putu yang sebagai pemiliknya yang mau ya menerima kami lah. Kami siapa sih sebenarnya gitu. Itu yang sangat berkesan bagi saya. Dan dibanding Paras, antara bumi dan langit ya. Kalau di komunitas ini saya rasakan orangnya selalu mementingkan diri sendiri. Apa-apa uang. Kalau di Paras ini kita mengutamakan rasa kekeluargaan, persaudaraan. Kita sama-sama sakit lah anggap gitu. Kita senasib lah istilahnya. Kita dibimbing, layaknya kita seorang anak lah. Dibimbing sama Pak Putu, sama Pak Surya. Ya rasa kasih itu memang luar biasa sih di Paras ini daripada komunitas yang saya pernah ikuti sih waktu ini. Itu aja sih. Kasih itu yang luar biasa bagi saya. Oh ada sih sebenarnya. Kayak kita mendengarkan keluh kesah dari teman, saudara. Kalau dulu memang kalau ada orang berkeluh kesah sama saya, memang saya bosan saya orangnya nggak mau nerima gitu loh. Kalau sekarang semenjak saya di Paras, kesabaran saya dari mana mungkin datangnya saya nggak tahu. Akhirnya jadi orang itu sering kadang-kadang curhat ke saya. Ya ngobrol-ngobrol, nemenin dia ngobrol aja sih sebenarnya. Nah cuma yang saya rasakan di perubahan diri saya, kok bisa sabar saya sekarang. Dulunya kan enggak sabaran.
Itu aja. Banyak kali perubahan yang saya alami kadang-kadang. Pelajaran hidup yang saya rasakan, hubungan saya dengan istri semakin mengenal lah antara saya dan istri. Awalnya kita kadang-kadang istri ke kanan, saya ke kiri. Mengapa saya bilang itu? Karena hubungan kita suami istri itu adalah fondasi kita sebagai untuk berumah tangga, fondasi dasar kita sebagai berumah tangga untuk anak-anak kita. Saya rasa dengan hubungan kami semakin lama semakin harmonis, semakin mengerti. Nah kebetulan istri saya juga kan ikut di Paras Community, jadi klop lah kami berdua. Jadi setiap momen apapun yang ada di Paras kami bercerita di rumah. Tidak ada cerita yang ngalor ngidur lagi kita omongin di rumah. Kita fokus ke omongan Paras. Kadang-kadang sampai tidak tahu waktu kita, tidak terasa waktu itu. Ada aja kita obrolan. Itu sih yang luar biasa bagi saya selama saya menikah sama istri sekitar 17 tahunan lah. Selama itu proses menyesuaikan diri itu memang proses paling berat. Nah semenjak ada kami ikut di Paras ini, ya semakin mengertilah kami berdua. Tanpa kita ngomong pun kami sudah tahu, oh ini maunya istri, ini maunya suami. Itu yang luar biasa saya rasakan sekarang ini. Iya, karena saya berpikir kalau kita tidak selaras sama sefrekuensi sama pasangan kita kan agak susah juga. Kan tidak mungkin kita ngobrol ke orang lain aja terus kan. Ya pasangan hidup kita ajak ngobrol, kan lebih baik gitu. Ya kebersamaan dan kekeluargaan, rasa kasih, cinta, saling merangkul, dan kita sama-sama menatap masa depan. Itu yang saya akan rindukan di Paras Community. Nah lucunya lagi kan, saya paling anti pakai minyak itu. Dari dulu diurut, di apa, minyak. Nggak senang. Nah kayaknya semenjak Parasnya kok enak rasanya. Obat aja saya minum, sekarang nggak pernah sekarang. Anti malah, semenjak Pak Putu gini. Tetap ya bawa obat-obatan dulu. Lengkap obat-obatan ya, di mobil, di motor itu. Nggak berani sekarang. Ikut Paras saja ada sama Samplas itu aja. Malah minum obat sekarang takut sekarang. Mati preobitik saya nanti gitu. Jauh kali perubahan hidup saya. Makanya kan sisa tabungan 10 juta tuh. Habis akhirnya. Oke beli mata. Kan beli kornea mata saya. Nah beli kornea mata nggak berhasil lah operasinya, cangkoknya itu. Makanya semenjak masuk Paras sih baru bisa nerima. Ya memang saya udah sakit dah gitu anggapnya gitu. Terus semenjak ikut Paras Community ya ngejengit aja sih sekarang bisa gitu. Dulu kan nggak bisa ya. Dulu kan enggak, emosi. Apa sedikit emosi gitu.